Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadilal Ahmad dengan MPM 2201 10 10 10 064. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem transaksi keuangan digital di Kota Padang guna memenuhi tugas mata kuliah keuangan digital. Yang pertama yaitu pengantar. Proses transformasi digital di Indonesia, terutama dalam transaksi keuangan, menunjukkan perkembangan yang pesat. Bank Indonesia mencatat transaksi non-tunai sebesar 305,5 triliun pada tahun 2021, meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya. Lompatan signifikan juga terlihat dari 47,2 triliun pada tahun 2018 menjadi 145,2 triliun pada tahun 2019, dan dari 12,4 triliun pada tahun 2017 ke 47,2 triliun pada tahun 2018. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi transaksi non-tunai untuk mengurangi tatap muka langsung. Program GNNT oleh Bank Indonesia sejak 2014 dan perluasan jaringan telekomunikasi oleh berbagai provider turut mendorong akselerasi ini. Keuntungan transaksi non-tunai meliputi kenyamanan, kemudahan pelacak pengeluaran, disiplin anggaran, meminimalkan kerugian, keamanan, kemudahan proses, dan efisiensi waktu. Digitalisasi sistem pembayaran terus didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembentukan sistem ekonomi digital inklusif. Selanjutnya itu latar belakang. Sistem transaksi keuangan digital telah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi di Kota Padang. Revolusi teknologi keuangan telah memfasilitasi perkembangan sistem pembayaran elektronik dan menciptakan alat pembayaran semakin canggih hanya dengan menggunakan smartphone. Pembayaran digital adalah metode transaksi di mana uang ditransfer dari satu orang ke orang lain melalui perangkat seluler tanpa perantara. Dengan perkembangan teknologi tersebut memungkinkan sektor finansial untuk berkembang ke arah yang lebih efisien dan modern. Berikut beberapa layanan transaksi keuangan digital di Kota Padang. Yang pertama, tingkat elektronifikasi. Kota Padang telah mencapai tingkat elektronifikasi maju dengan lebih dari 60% populasi merek digital dan jaringan telekomunikasi merata. Perluasan transaksi non-tunai dan kerjasama perbankan mendekatkan Kota Padang ke level digital. Meski demikian, masalah kenyamanan masih perlu diatasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan transaksi online. Yang kedua itu aplikasi e-payment. Perluasan aplikasi e-payment seperti OVO dan Maxim Wallet Cash Pro di Kota Padang telah meningkat elektronifikasi dan memudahkan transaksi non-tunai. Aplikasi e-payment retribusi menara telekomunikasi memungkinkan pembayaran online langsung ke kas daerah, meningkatkan efisiensi. OVO memfasilitasi pembayaran dan transfer dana online meski ada masalah keamanan, sementara Maxim Wallet Cash Pro menawarkan pembayaran digital yang aman dengan lisensi dari Bank Indonesia. Penggunaan kris. Penggunaan kris di Kota Padang sangat tinggi dengan 51% transaksi non-tunai menggunakan kris. Kota Padang dan Bukit Tinggi memiliki penggunaan kris tinggi karena wisatawan yang banyak menggunakan sistem ini untuk pembayaran hotel, restoran, dan UMKM. Peningkatan penggunaan kris didukung oleh perluasan jaringan telekomunikasi yang memudahkan transaksi digital. Menurut Kepala BI Sumbar, perluasan kris didukung oleh 26 perbankan dan 2 non-perbankan dengan target minimal 12,3 juta transaksi dan 147,54 pengguna baru pada tahun 2014. Selanjutnya itu manfaat penggunaan transaksi keuangan digital Kota Padang. Yang pertama, meningkatkan efisiensi transaksi. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Yang ketiga, meningkatkan keamanan. Yang keempat, meningkatkan literasi keuangan. Yang kelima, meningkatkan keekonomi digital. Yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan penerimaan pajak. Selanjutnya yaitu beberapa tantangan dan kendala implementasi sistem transaksi keuangan digital di Kota Padang. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan. Yang ketiga, kurangnya aksesibilitas. Yang keempat, kurangnya keamanan. Yang kelima, kurangnya regulasi. Yang keenam, kurangnya kolaborasi. Yang ketujuh, kurangnya sumber daya manusia. Yang kedelapan, kurangnya investasi. Selanjutnya, peran pemerintah dalam mendukung sistem transaksi keuangan digital di Kota Padang. Pengembangan aplikasi e-payment, pengembangan aplikasi e-kelurahan, pengembangan aplikasi ELPPD, pengembangan dashboard kota, pengembangan IT klinik, pengembangan infrastruktur,
pengembangan program Freenet, pengembangan program GEBUNET, pengembangan akses internet, terakhir pengembangan edukasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah transformasi digital di Indonesia, khususnya di Kota Padang, menunjukkan perkembangan pesat dalam transaksi keuangan dan dengan meningkatkan adopsi sistem pembayaran digital seperti OVO, Maxim, Wallet Cash Pro, dan Kris. Pemerintah dan berbagai pihak telah mendorong perluasan transaksi non-tunai melalui pengembangan aplikasi e-payment, perluasan jaringan telekomunikasi, dan program Freenet dan GEBUNET. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya integrasi keuangan, upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor bisnis, dan perbankan telah meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan transaksi keuangan digital. Dengan dukungan regulasi yang tepat dan peningkatan investasi, Kota Padang terus bergerak menuju ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.